Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baik Nina Cikal Rizkita dengan nomor NIM D1A020102 dengan mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi B1. Di sini saya akan membahas tentang pengujian undang-undang. Yang pertama, hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir atau final menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dilakukan secara formil dan material sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pelaksanaan hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang bersumber pada ketentuan-ketentuan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan yang ketiga, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK tahun 2005. Yang kedua, para pihak atau subjektum litis. Subjektum litis adalah pihak yang berperkara dalam hukum acara pengujian undang-undang. Menurut Jimli Asidki mengemukakan bahwa terdapat 3 syarat agar terpenuhi kedudukan hukum atau legal standing. Yang pertama, subjek hukum harus memberikan identitas atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Yang kedua, pihak terkait menunjukkan bukti haknya. Dan yang ketiga, hak-hak atau wewenang itu terbukti dirugikan oleh suatu undang-undang. Ketentuan tentang yang menjadi pemohon diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, perorangan warga negara Indonesia dalam pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Nomor 39 Tahun 1999, dan Nomor 32 Tahun 2004. Yang ketiga, Badan Hukum Publik atau privat. Yang keempat, lembaga negara yakni Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan BPK, Kejaksaan Agung, KPU, dan KPK. Yang ketiga, kewenangan yang disengketakan atau objektum litis. Objektum litis dalam praktik hukum dikenal dengan istilah objek perkara atau objek sengketa. Objek perkara atau objektum litis memiliki perbedaan dalam situasi hukumnya. Untuk perkara pengujian undang-undang, objek perkaranya adalah undang-undang, yaitu peraturan perundang-undangan yang meliputi pasal-pasal dalam batang tubuh dan penjelasan dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan objek yang diuji, pengujian produk hukum secara umum atau Toetsenrecht, yaitu material Toetsenrecht dan formil Toetsenrecht, sehingga dalam judicial review terdapat pula material judicial review dan formal judicial review. Menurut Sri Sumantri memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang keempat, proses persidangan, pembuktian dan putusan proses persidangan. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Yang pertama, pengajuan permohonan. Yang kedua, pendaftaran, penjadwalan, dan pengadilan sidang dan panggilan sidang. Yang ketiga, pemeriksaan persidangan atau kelengkapan dan kejelasan materi pemohon dalam pleno. Yang keempat, pemeriksaan persidangan atau pokok permohonan, alat-alat bukti tertulis, keterangan presiden, DPR, dan DPD, keterangan saksi, ahli, pihak terkait, peristiwa hukum, alat-alat bukti berupa informasi elektronik. Proses pembuktian dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah
Mahkamah Konstitusi diawali oleh persoalan kepentingan konkret perseorangan yang dinyatakan dengan legal standing. Terdapat dua aspek yang dipersoalkan, yaitu yang pertama materi undang-undang dan yang kedua kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan. Proses pembuktian dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang antara lain: yang pertama, pembuktian oleh pemohon; yang kedua, pembuktian oleh Presiden atau DPR atau DPD atau Tegenbewich; yang ketiga, mendengar keterangan Presiden atau DPR atau DPD; yang keempat, pemeriksaan alat-alat bukti; yang kelima, alat bukti tulis harus diperoleh dari lembaga resmi; yang keenam, pertanggungjawaban hukum terhadap alat bukti; yang ketujuh, pemeriksaan alat bukti atau material legalisasi; yang kedelapan, pernyataan hakim terkait pemeriksaan alat bukti; yang kesembilan, saksi dapat melalui pemohon, Presiden atau DPR atau DPD; yang ke-10, pemeriksaan identitas saksi yang diambil sumpahnya; yang ke-11, lafal sumpah atau janji saksi; yang ke-12, ahli dapat diajukan pemohon, Presiden atau DPR atau DPD. Proses putusan. Proses pemeriksaan setiap perkara pengujian undang-undang haruslah dilakukan dengan seksama. Dalam pemeriksaan persidangan, semua pihak harus didengarkan keterangannya sesuai dengan asas audiet alteram partem. Setelah pemeriksaan pendahuluan oleh panel hakim, dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diadakan dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk menentukan apakah dapat melangkah ke tahap berikutnya atau tidak. Biasanya dibahas mengenai legal standing pemohon dan kewenangan MK. Selanjutnya, pembahasan melalui rapat pleno yang bersifat tertutup. Rapat ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Tahapan-tahapan rapat permusyawaratan hakim. Yang pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan; yang kedua, kerangka diskusi curah pendapat 1; yang ketiga, kerangka diskusi curah pendapat 2; yang keempat, kerangka diskusi curah pendapat 3; yang kelima, penyampaian pendapat hukum setiap hakim secara resmi; yang keenam, melanjutkan pendalaman pokok permohonan sebelum final; yang ketujuh, menentukan kesepakatan tentang putusan final; yang kedelapan, perancangan putusan; yang kesembilan, redaksional atas rancangan putusan final dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Proses putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat atau final and binding sejak resmi diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, peranan media, penerbitan, dan pengumuman resmi menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya di dalam: yang pertama, lembaran negara Republik Indonesia; yang kedua, berita negara Republik Indonesia; yang ketiga, lembaran daerah; atau yang keempat, berita daerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.